Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membagikan materi pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi. Seri Semangat Guru, Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Tujuan program ini adalah 1. Mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter. Sekaligus membantu menciptakan program kreatif dan berkelanjutan dalam portal guru belajar dan berbagi. 2. Meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. 3. Meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis atau soft skill, pendukung penggunaan teknologi yaitu 4C, critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Keempat, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. 5. Memberikan kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non-teknis. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru dalam kemampuan teknis dalam adaptasi teknologi? Yang pertama, semua guru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, kepala sekolah. 3. Pengawas sekolah. Keempat, tenaga administrasi sekolah. Yang kelima, yang telah memiliki akun SIM PKB. Nah, kita masuk ke SAM. Seperti apa peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? SAM adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Anda dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nama SAM diambil dari nama 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi, dari tingkat paling pemula hingga ke tingkat paling mahir. Substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Kapan kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran disebut sebagai HAM atau R? Ada dua indikator yang dapat digunakan mengetahui tingkat kematangan praktik e-learning seorang guru. Pertama, sejauh mana kegiatan belajar berubah dibanding sebelum mengadopsi teknologi baru. Yang kedua, kegiatan berpikir apa yang difasilitasi oleh teknologi. Tipsnya adalah 1. Mengenali tingkat kematangan praktik e-learning dan menjadi target tingkat kematangan praktik e-learning Anda. Kematangan praktik e-learning dapat ditentukan oleh tingkat berpikir murid yang Anda rangsang. Yang kedua, dalam satu skenario KBM, Anda mungkin menggunakan lebih dari satu aplikasi. Untuk mengenali tingkat SAM Anda, fokus ke satu aplikasi yang paling berperan dalam mencapai sasaran pembelajaran. Aplikasi itulah yang mencerminkan tingkat SAM Anda. Saya menggunakan Google Classroom, Google Form, Google Meet. Pemahaman murid saya terhadap topik belajar sangat bergantung pada kegiatan metode ceramah di Google Meet. Berarti tingkat SAM skenario KBM Anda ini adalah substitution. Pada program ini akan dipelajari adalah yang pertama resilience, yang kedua berpikir kritis, ketiga konten dan teknik penceritaan, 4 kelas campuran, 5 kolaborasi dan dampak. Yang pertama resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau istilah psikologinya melenting, yaitu ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Walaupun ada perbedaan resiliensi antara setiap individu atau suatu komponen yang menentukan seseorang bangkit
dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di depan. Selanjutnya, komunikasi efektif, yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan. 1. Membagikan informasi. 2. Saling mendengar. 3. Saling mengerti. Dan yang terakhir, membina hubungan baik. Saat mengajar online, Anda memiliki kebebasan dalam menyusun pesan yang ingin Anda kirimkan kepada siswa. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda. Yang pertama, pendek. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, sampaikan apa yang harus dicapai. 4. Jadikan gaya komunikasi Anda memiliki kesan akrab. 5. Jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Critical thinking, keputusan seseorang yang penuh kesadaran dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Konten dan teknik penceritaan. Konten adalah segala sesuatu bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahapan membuat konten. Yang pertama, membuat rencana. Yang kedua, mengeksekusi. Yang ketiga, memasarkan. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi sebaik mungkin. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Konsep pembelajaran kelas campuran sebagai program yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri. 1. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajar. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran suatu pengalaman belajar berintegrasi. 4. Membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Yang terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Saya mengajak Bapak dan Ibu mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program guru belajar dan berbagi seri semangat guru. Yang pertama, kemampuan non teknis dengan kolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Kedua, sebagai usaha bersama, dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu semua mengikuti pelatihan ini dengan mendaftar di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, sehingga kita bisa meningkatkan mutu pendidikan anak kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.